Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya. Kabut tipis masih menyelimuti lembur Pakuan. Di dalam rumah, Dedi Mulyadi bersiap untuk kembali menyusuri desa. Ia sudah mengenakan pakaian khasnya, kaos putih dan ikat kepala Sunda. Ponselnya berdering pelan, dan ia segera menjawab. Di seberang sana, suara lembut Novi Pratiwi terdengar hangat. Kang Dedi, pagi ini aku mau berangkat ke lembur Pakuan ya. Aku ingin lihat langsung keindahan tempat yang selalu Kang ceritakan. Kayaknya aku butuh udara segar dan senyum-senyum orang kampung yang jujur itu. Di seberang sana, suara lembut Novi Pratiwi terdengar hangat. Kang Dedi, pagi ini aku mau berangkat ke lembur Pakuan ya. Aku ingin lihat langsung keindahan tempat yang selalu Kang ceritakan. Kayaknya aku butuh udara segar dan senyum-senyum orang kampung yang jujur itu. Dedi tertawa kecil, penuh kehangatan. Hayu atuh Tiwi. Lembur Pakuan pasti senang kedatangan tamu seistimewa kamu. Nanti Kang nyusul kalau kerjaan sudah kelar. Setelah telepon itu, Novi pun bersiap. Dengan mengendarai mobil pribadinya, ia menyusuri jalanan dari Bandung menuju lembur Pakuan. Mobilnya melaju pelan, bukan karena lambat, tapi karena ia benar-benar ingin menikmati setiap detik perjalanan. Pepohonan yang rindang, sawah yang hijau membentang, dan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah menyambutnya. Di tengah hiruk-pikuk dunia pemerintahan yang seringkali disesaki kepentingan, uang dan pencitraan, ada satu sosok pemimpin yang berbeda, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagi beliau, melayani rakyat bukan sekadar kewajiban, tapi panggilan jiwa. Setiap hari, sejak matahari baru terbit hingga condong ke barat, ia menelusuri pelosok desa, menyapa para petani, berbincang dengan pedagang kecil, mendengar keluhan para ibu, dan mencatat langsung permasalahan warga. Semua dilakukan bukan untuk konten YouTube atau pencitraan politik, tapi untuk satu tujuan besar, agar pemerintah tahu betapa perih nasib rakyat miskin, dan agar para koruptor merasa malu pada nurani sendiri. Sementara itu Novi, sesampainya di lembur Pakuan, Novi membuka kaca jendela mobilnya, membiarkan udara segar masuk ke dalam. Warga yang melihatnya langsung menyapa ramah, Ibu Novi ya, Alhamdulillah, tos datang kadiu. Ibu yang suka bantu ODGJ itu kan, salam hormat Bu. Orang-orang tua menganggukkan kepala. Anak-anak kecil melambaikan tangan. Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian bahkan menghentikan aktivitasnya sejenak hanya untuk melihat sosok perempuan yang selama ini mereka kagumi dari layar ponsel. Novi turun dari mobil dengan senyum lebar. Ia menyalami setiap warga yang menghampiri. Tak ada rasa canggung sedikit pun. Ia memuji keindahan lembur itu. Kebun bambu yang teratur, suara burung yang nyaring, dan aroma dapur kayu dari rumah-rumah yang dilewatinya. Kang Dedi nggak bohong, bisiknya dalam hati. Tempat ini bukan sekadar lembur, ini surga kecil yang penuh cinta. Di tengah perjalanannya menjelajah lembur, Novi mampir ke warung bakso yang kata Dedi selalu ramai. Kelinci kini mengingat masa balitanya. Dia pengen dieyong dan digendong bayi kelinci. Ingat kan itu bayi kelinci waktu sakit dieyong-eyong, digendong? Ya, menuju kamar membawa bayi kelincinya. Oh, bayi kelinci, apakah kamu mau dinenenin? Pengen dinenenin. Dan kita akan menyalakan dulu lampu karena ini gelap sekali. Ternyata boros. Hari itu, usai seharian menyusuri desa-desa di daerah Tasikmalaya, Dedi Mulyadi pulang ke lembur Pakuan. Seperti biasa, sesampainya di rumah, ia tak langsung beristirahat. Sebaliknya, ia bermain dengan putri kecilnya, Nyi Hyang. Mereka tertawa, berkejaran di halaman rumah, dan menikmati waktu hangat ayah anak yang begitu langka untuk seorang pejabat negara. Tak lama berselang, senja mulai turun perlahan, menyelimuti langit dengan cahaya jingga keemasan. Warung bakso sederhana bernama Lembur Pakuan mulai dipenuhi pengunjung. Aroma kuah gurih dan bakso urat memenuhi udara.
Di salah satu sudut warung, Novi telah duduk mengenakan gaun kasual dan senyum hangat. Dan dari kejauhan, Dedi Mulyadi pun datang menyusul. Bukan dengan pengawalan mewah, tapi dengan senyum tulus, tangan kosong, dan hati penuh rasa syukur. Itulah awal dari momen kecil yang kemudian menjadi besar. Sebuah sore yang menyatukan rasa syukur, permintaan maaf, dan keikhlasan di bawah langit senja lembur Pakuan. Setelah tiba di samping Novi, Dedi Mulyadi duduk di sampingnya. Warga yang melihat mereka menyapa dengan senyuman, beberapa menganggukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Namun, hari itu bukan sembarang hari. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat ke arah mereka. Langkahnya pelan, sorot matanya gugup namun tulus. Ia mengenakan jaket hitam, berambut panjang, dan raut wajahnya seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Novi memandangnya, seperti merasa pernah melihat wajah itu. "Permisi Mbak Novi, saya mungkin sudah bikin salah." Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Saya, wanita yang pernah terekam mencium pipi Kang Dedi. Maaf, waktu itu saya tidak tahu kalau beliau sudah bertunangan." Novi diam sesaat, lalu tersenyum tenang. Hidup ini banyak kejutan, tapi ketulusan tidak pernah salah alamat, ucapnya lembut. "Hayu, duduk di sini bareng kami. Kita makan bakso sama-sama." Wanita itu nyaris menangis, tak menyangka permintaan maafnya disambut dengan kehangatan seperti itu. Dedi Mulyadi hanya tersenyum ramah, mempersilakan wanita itu duduk di sebelah Novi. Kini, di meja sederhana itu, duduk 3 orang yang berbeda latar belakang dan cerita, tapi dipersatukan oleh satu hal, kemanusiaan. Semangkuk bakso menjadi saksi bahwa kebaikan hati lebih penting dari penampilan, bahwa maaf bisa menghapus rasa bersalah, dan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mau mendengar, memaafkan, dan merangkul siapapun tanpa pandang latar. Warung kecil itu seolah menjadi panggung kecil bagi kehidupan. Di luar sana, para koruptor sibuk menghitung uang rakyat. Tapi di sini, Dedi Mulyadi sibuk menghitung cara untuk menumbuhkan kepercayaan, cinta, dan keadilan bagi rakyatnya.